Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu terkait dengan pembebanan pada plat rantai kendaraan dan analisanya. Nah ini ya, untuk beban jembatan sendiri dikategorikan menjadi 3, pembebanan beban primer, sekunder, dan khusus. Definisinya bisa dibaca di bawahnya itu ya. Nah ini untuk kategorinya, beban primer ada beban mati, beban hidup, beban kejut, gaya akibat tekanan tanah. Kemudian untuk sekunder ada beban angin, gaya rem, selisih suhu, kemudian rangka dan susut, gempa bumi dan sebagainya. Kemudian untuk beban khusus, gaya sentrifugal, gaya tumbuk ya. Ini beban dari lingkungan. Nah, untuk beban jembatan, beban mati, beban hidup kejut, dan gaya akibat tekanan tanah merupakan semua beban tetap yang berasal dari berat sendiri jembatan atau bagian-bagian jembatan yang ditinjau, termasuk segala unsur tambahan yang dianggap merupakan menjadi satu kesatuan tetap dan berasal dari berat kendaraan bergerak ataupun yang mati. Nah, ini simbol-simbol dari pembebanan ada MS yaitu beban mati komponen struktural, ada MA beban mati perkerasan, aspal ya contohnya, dan utilitas drainase. Kalau misalnya di situ ada pipa atau ada cagaknya lampu ya. Kemudian TA di sini gaya horizontal akibat tekanan tanah. Ada PL adalah gaya-gaya yang terjadi pada struktur jembatan disebabkan oleh proses pelaksanaan. Kemudian ada PR prategang. Nah, ini untuk beban tersiennya. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan untuk masuk ke faktor pembebanan. Nah, faktor pembebanan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pertama kategori kuat dan kategori ekstrim. Untuk kategori kuat bisa kita gunakan untuk menghitung kapasitas dari komponen-komponen struktur ya, mulai dari girdernya, diafragmanya, rangka utamanya, dan lain sebagainya. Nah, untuk kategori ekstrim kita bisa pakai ekstrim dan lain ya. Kita bisa pakai untuk menghitung bangunan bawah, misal kepala jembatan, palkap dan pondasi. Oke. Nah, pada tabel 1 di sini sudah dijabarkan terkait faktor dari kombinasi pembebanan. Nah, ini ya. Nih, coba di sini ada MS, MA, TA, PR, PL, SH. Kalau dilihat apa itu? Nah, cek di sini ya. Nanti itu pembebanan apa saja. MS itu beban mati, MA itu beban beban mati tambahan. Kemudian apalagi? TA tekanan tanah, PR prategang, PL itu gaya akibat proses pelaksanaan ya. Kemudian ada SH. S adalah gaya akibat susut dan rangka. Dimana biasanya susut dan rangka ini terjadi pada material beton ataupun baja ya, ketika dia mengalami perubahan suhu panas dan dingin. Nah, di sini ya. Di sini simbol-simbol dari MS, MA, TA, PR, PL, SH yang dianggap sebagai beban mati di situ. Nah, untuk faktor bebannya itu mengikuti dari gamma yang sudah ditentukan berdasarkan MS-nya tadi. Nanti di bawah ada penjabarannya. Nah, untuk daya layan semua ya, kategori MS, MA, TA, PR, PL, SH semuanya dikategorikan menjadi satu, tidak mengikuti faktor beban ultimate. Nah, untuk TT, TD, TB, TR, TP, apa itu? TT itu dari truk ya, beban nih. TT beban truk, TD beban lajur D. Nah, kemudian di sini ada TB, TR, TP. TB itu gaya akibat rem,
gaya sentrifugal, dan beban pejalan kaki. Ini nggak semua beban kalian masukkan loh, tidak semua beban, hanya berlaku saja pada jembatan kalian ya, tergantung studi kasusnya yang seperti apa. Berikut juga untuk kombinasinya pun nggak semua dimasukkan, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya di situ kamu pakai, di sini kan ada ini ya, EU, gaya akibat temperatur seragam. Nah, ini tidak digunakan untuk menghitung beton karena tidak terlalu signifikan. Tetapi untuk material baja, karena efeknya itu susut dan pekatnya itu besar, jadi harus diperhitungkan juga, sehingga nanti untuk kuat 1, misalnya kategori kuat 1, maka harus dimasukkan di sini. Misalnya di sini untuk beban matinya ada MS, beban hidupnya ada TT, dan beban lingkungannya ada EU. Maka di sini harus dimasukkan 1,3 MS, 1,8 TT, 1,0 EU. Begitu. Atau misalnya tidak pakai EU tapi kalian pakai beban angin. Nah, beban angin ini kan ada 2 ya. Beban angin terhadap kendaraan dan beban angin terhadap struktur. Nah, maka di sini karena beban EU ini tidak dimasukkan, berarti nanti masuknya adalah 1,3 MS, 1,8 TT, kemudian nilai WU-nya plus nilai WU-nya dan nilai WL-nya. Jadi memang tidak semuanya dimasukkan, jadi tergantung studi kasus kalian. Begitu juga di daya layan ya, ini pakainya kan 1 kali MS, 1 kali TT, 1 kali EU. Kalau misalnya ada EU, kalau misalnya nggak ada berarti 1 kali MS, 1 kali TT, 0,3 kali EW plus 1,0 kali EWL ya. Apa itu EWL ya nanti? Nah, beban mati jembatan merupakan kumpulan berat setiap komponen struktural dan non-struktural. Setiap komponen ini harus dianggap sebagai satu kesatuan aksi yang tidak terpisahkan pada waktu menerapkan faktor beban normal dan faktor beban terkurangi. Jadi yang akan kita gunakan itu faktor beban normal ya. Kita anggap bahwa pembebanan semuanya masuk 100% pada struktur. Nah, ini ya untuk berat dari beban mati. Beban mati ini kan istilahnya adalah beban yang tetap ya, sifatnya tetap ada di struktur itu secara terus-menerus ya. Secara terus-menerus, contohnya lapisan aspal. Lapisan aspal tapi dianggap sebagai beban mati tambahan karena memang suatu saat nanti akan ada overlay dan lain sebagainya ya. Kemudian besi tuang, timbunan tanah, kerikil padat, beton aspal, beton ringan. Nah, biasanya kita akan menggunakan beton ini nomor 7 ya. Nah, berat isi yang akan kita gunakan biasanya 2500. Ini kan 2,5 ya. 25 berarti 2500. Tergantung dari FJ-nya ini. Nah, untuk baja berarti 78,5 kN per meter kubik. Nah, untuk berat sendiri ini ada faktor bebannya. Jadi ada faktor beban keadaan batas layan dan faktor beban keadaan batas ultimate. Seperti yang tadi dikategorikan oleh kombinasi itu kan ada 2 ya. Ada kuat 1 berarti nanti ngambil nilai untuk faktor bebannya itu dari sini ya, dari keadaan batas ultimate biasa gitu. Jadi kondisinya memang 100% masuk ke struktur. Untuk kondisi layan kita akan menggunakan faktor beban yang ini, tergantung dari materialnya, misalnya baja atau beton car di tempat ya, tadi 1,3. Nah, untuk beban mati tambahan, contohnya tadi yang dipakai itu
apa namanya, aspal. Nah, aspal berarti masuk di kategori khusus cendrawasih 1,4 untuk batas ultimate dan 1,0 untuk batas layan. Nah, untuk beban aksi lingkungan itu ada 2 kategori. Yang pertama ada beban lajur D, yang kedua ada beban truk. Untuk beban lajur D sendiri itu juga ada 2 kategori. Yang pertama itu ada BTR, beban terbagi rata, dan yang kedua itu ada BGT, beban garis terpusat. Nah, keduanya ini memang harus diperhitungkan mana yang lebih dominan terhadap sebuah struktur perencanaan, antara truk atau beban lajur D. Nah, ini ya. Jika secara umum jumlah lajur lalu lintas rencana ditentukan dengan mengambil bagian integral ya dari hasil pembagian lebar bersih jembatan. Nah, ini kategorinya untuk 1 lajur, 2 lajur tanpa median, dan 2 arah dengan median. Ini perencanaan jumlah lajurnya ya untuk lajur lalu lintas rencana. Untuk aksi lalu lintas itu kan tadi seperti Bu Dita sampaikan ada 2 ya. Ini untuk beban lajur dia ada BTR dan BGT ya. Kemudian ada beban T. Jadi kalau di SNI ini ada peraturan yang menyatakan bahwa beban truk dan beban garis terpusat keduanya harus dikalikan dengan DLA kalau mengacu ke peraturan lama. Kalau peraturan baru kita pakai ya adalah FBD namanya, faktor beban dinamis ya. Nah, faktor beban dinamis ini faktor beban untuk tadi ya beban D. Oh, ceritanya nanti aja kalau dia lah. Bentar ya. Nah, untuk BTR, beban lajur D terbagi menjadi BTR dan BGT ya. Adapun faktor beban digunakan untuk beban lajur D seperti pada tabel 12. Jadi tabelnya nanti buat kasusnya untuk beton atau untuk girder baja. Untuk batas ultimate-nya berbeda. Nah, untuk BTR sendiri nilainya besarannya tergantung dari bentang. Ada yang kurang dari sama dengan 30 meter dan ada yang lebih dari 30 meter. Cara perhitungannya berbeda ya. Seperti di samping ini. Nah, untuk BGT sendiri besarannya sudah ditentukan yaitu ini ya. Ini ya. Yaitu sebesar 49 kN per meter. Nah, untuk pemodelannya di sini sampaikan bahwa untuk mendapatkan momen lentur negatif maksimum pada jembatan menerus, BGT kedua yang identik harus ditempatkan pada posisi dalam arah melintang jembatan pada bentang lainnya. Jadi posisinya seperti ini ya untuk permodelannya. Nah, ini besaran dari BGT yaitu 49 kN per meter. Ini ya. Beban BGT dapat dijumlahkan dengan beban BTR. Beban BGT harus dikalikan dengan faktor dynamic load allowance DLA atau kalau istilah yang baru itu FBD ya.
faktor beban dinamis. Nah, ini untuk apa ya istilahnya? Ilustrasinya lah ya. Ilustrasi dari penempatan posisi beban BTR dan BGT ya. Ini semisal yang digunakan adalah per 1 meter persegi, untuk lebarnya ini B, yang digunakan yang 100% adalah selebar 5,5 meter. Contohnya selebar satu lajur jalan kendaraan ya. Nah, ada juga posisi yang kedua, itu 100% di tepi kanan dan di tepi kiri, boleh dipindah-pindah posisinya. Ini fungsinya buat apa? Untuk menghasilkan gaya geser dan gaya momen maksimum yang dihasilkan dari beban hidup lajur D. Nah, sama di sini juga 5,5 ya, ini sisanya. Begitu juga yang posisi ini 100% dan ini 30%. Kemudian lagi, nah ini dari SNI diberikan contoh ya untuk permodelannya nanti. Ada jembatan bentang panjang. Kalau misalnya jembatan bentang pendek ya udah satu aja ya, contohnya yang tengah ini aja udah. Nah, kalau jembatan bentang panjang bisa dicari dari 3 model di sini, dan dari ketiga model mana yang akan menghasilkan momen dan geser maksimum akibat beban lajur D. Nah, untuk beban truk sendiri, nah di sini ya, selain beban D terdapat pula beban lalu lintas, yaitu beban truk. Beban truk tidak dapat digunakan bersamaan dengan beban D. Nah, maka seperti yang saya sampaikan, bahwa beban truk dan beban lajur D ini harus dicari mana yang menghasilkan momen maksimum atau gaya geser maksimum ya. Itu yang jadi acuan untuk menganalisa girder atau diafragma atau yang lainnya. Nah, untuk beban truk sendiri itu faktor bebannya seperti berikut ya. Jika dia itu membebani beton, maka besaran faktor beban ultimate-nya adalah 1,8. Untuk box girder baja itu adalah 2. Nah, ini ilustrasi dari beban truk terpusat ya, yang kalau kita lihat gambar 26 di SNI, di situ sudah disampaikan ya, bahwa per girder itu besarannya adalah 225. Untuk per rodanya besarannya itu sebesar 112,5. Nah, ini akan dijadikan acuan untuk kita menghitung besaran beban truk. Nah, untuk luasannya, ini kan ada luasannya 250 dan 750. Ini akan kita gunakan untuk perhitungan luas untuk pengecekan geser pons pada plat lantai kendaraan. Nah, ini ya, faktor kepadatan lajur. Nah, ini tadi yang saya katakan, DLA sama dengan FBD ya. Yang diingat-ingat lagi ya, bahwa DLA sama dengan FBD. Nah, ini faktor dinamisnya. Jadi untuk truk dan beban garis terpusat BGT gitu ya, atau istilahnya kalau di peraturan lambat pakai KEL. Nah, ini ya, ini ada namanya DLA atau FBD. Nah, DLA atau FBD tadi tergantung dari beban untuk penentuan besaran penggunaan FBD-nya. Jadi di sini ada 0 sampai 200 meter bentangnya. Kemudian untuk persen FBD-nya ada 0 sampai 50. Nah, ini FBD digunakan untuk apa? Sebagai pengalih untuk menentukan besarnya beban itu sendiri. Nah, ini beban tanah untuk bangunan bawah ya. Kita nggak bahas ini, langsung aja masuk contohnya. Nah, ini kemarin Budita kan sudah pernah kirim untuk Excel-nya.
atau contoh perhitungannya itu bisa di-match-kan dengan contoh perhitungannya. Nah, ini ya untuk beban matinya ada berat sendiri plat beton sebagai MS dan berat aspal sebagai MA ya. Nah, untuk gaman betonnya, genggam aspalnya mengikuti dari mana tadi? Ini. Nah, untuk beton dicor di tempat adalah 1,3. Untuk MA-nya di sini yaitu 1,4 ya. Kemudian baru bisa dihitungnya D3, D4 ini merupakan ketebalan dari struktur aspal beton dan aspal. Dan di sini kan ya ada nilai KUMS. KUMS itu gamma ini. Ini yang tadi yang dimaksud dengan KUMS itu. Sebentar, mana ya? Nah, ini. KU itu sekarang itu simbolnya ini ya di peraturan baru lambda MS ya, jangan bingung. Nah, untuk aspal juga harus dikalikan ya dengan KUMA ya. Nah, untuk beban hidup T diperhitungkan sebesar 112,5 kilonewton yang harus dikalikan dengan faktor beban KUTT-nya yaitu sebesar 2. Kok tahu 2 dari mana? 2 dari mana? Nah, 2 kalau sekarang jadi 1,8 ya. Karena berita kasusnya ini untuk jembatan beton. Berarti di sini kita kalikan dengan 1,8 dan tambahan faktor kejut DLA sebesar 0,3. Tahu dari mana? Tahu dari sini. Nah, 0,3 tergantung dari bentangnya. Kalau misalnya bentangnya bentang pendek nih kurang dari 50, nah berita ganti di sini 0,4. Berarti di sini nilainya yaitu 0,4 kali 1,8 ya. Di sini ya 112,5. Nah, untuk beban T-nya. Nah, kemudian untuk perhitungan pemainnya bisa menggunakan rumus di bawah ini. Nah, ini beban hidup untuk siapa? Untuk menghitung momen beban hidupnya truk ya. Misalkan itu sebesar 0,8 kalikan S, jarak S merupakan jarak antar girder. Ditambah 0,6 kalikan TU-nya yaitu sebesar TU-nya ini tadi ya. Nah, kemudian per 10. Nah, untuk komposit S kurang dari B1. Nah, untuk non-komposit S sama dengan B1. Jadi, S yang diambil adalah nilai B1. Setelah MU dihitung, maka lanjutkan perhitungan dimensi dan menggunakan aturan yang berlaku. Kalau dimensi itu harus tentukan terlebih dahulu apakah dimensinya memenuhi persyaratan BMS 92 pasal 6.1.12 atau tidak. Nah, untuk plat semuanya menggunakan peraturan D lebih dari sama dengan 200 mili ya. Nah, nilai D-nya yaitu 100 ditambah 40 kali B1. B1 yaitu jarak antar girder. Jadi kalau misalnya girdernya 1,5, maka nilai D3 adalah 100 ditambah 40 kali 1,5. Dan nilainya kan 160. Nah, 160 ini kurang dari sama dengan 200 mili, maka tidak akan digunakan. Yang digunakan berapa? Yang digunakan adalah 200 mili. Maka diasumsikan untuk platnya yaitu sebal 20 cm, begitu ya. Nah, untuk ini geser pons. Untuk geser pons
ada besaran gaya gesernya di situ. Besaran gaya gesernya dihasilkan oleh roda truk ya. Berarti di sini KUTT berarti tadi menggunakan 1,8 ya, kalikan 112,5 dikalikan 1 plus 0,4 untuk FBD-nya. Nah, untuk luas bidang kritis di sini adalah B0 dan D0. Seperti tadi yang Berita sampaikan bahwa B0 dan D0 itu disesuaikan dengan luasan yang baru, yaitu 250 kali 250 ditambah 750 ya. Di sini ya. B0, D0 ya. Berarti di sini yang 750, ini yang 250 ya. Kalikan D4. D4 bisa diasumsikan tebal aspal ditambah tebal beton ya. Jangan dihilangkan aspalnya karena aspalnya kan juga kena tekanan dari roda. Maka untuk kemampuan gesernya yang itu kan adalah bahwa gaya geser yang terjadi harus kurang dari VU seperti yang diulas dalam Excel yang sudah pernah Budita beri di pertemuan pertama. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.